hidup saya bahagia. Kalau saja suami saya baik, saya bahagia. Nah, coba kalau saja ini dihilangkan supaya kita tidak menjadi orang yang tidak tenang gitu. Karena sekali lagi orang yang tidak bahagia, tidak tenang, tidak sakinah, tidak dipersilahkan masuk surga. Coba diganti dengan walaupun anak saya nakal, saya tetap bahagia tuh. Walaupun suami saya jarang pulang, saya tetap bahagia tuh. Karena saya yakin dan percaya Allah Maha Adil dan selalu ada kebaikan di setiap peristiwa. Di setiap ujian pasti ada kebaikan. Jadi walaupun kita belajar kepada ulama besar kita Ibnul Qayyim ya. Ulama Ibnul Qayyim uji itu ratusan tahun yang lalu ya. Dia hidup 1200 tahun gitu. Tahun 1200 di Mesir. Bagaimana Mesir kok 1200 belum lama ya, maaf ya saya nggak tahu, lupa, itu sekitar 1500 tahun, masih Gamal Abdul Nasser kalau nggak salah ya. Itu dia seorang ulama yang besar yang hidup dan perjuangannya untuk agama kita, belajar ilmunya, bukunya sampai sekarang masih kita baca, bukunya masih menjadi rujukan di universitas-universitas ya. Itu beliau itu saking selalu berkata benar, dimusuhi oleh pemerintah di Mesir beliau ya. Ada nggak di sini ulama yang selalu berbuat lurus, amal ma'ruf nahi mungkar, justru yang dimusuhi oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam penjara. Nah begitu juga Ibnul Qayyim, dia ulama besar, ilmunya sangat luas, banyak buku-bukunya, tapi akhirnya dia ditangkap oleh pemerintah karena tidak mau menuruti fatwa pemerintah yang salah dalam memutuskan perkara-perkara agama. Bagaimana cara menghukum Ibnul Qayyim ini? Caranya adalah dengan memenjarakan. Kenapa dengan memenjarakan? Karena di mana Ibnul Qayyim berada di luar itu dia selalu ceramah, di sini setiap ceramah itu pasti pendengarnya banyak dan selalu mengikuti apa-apa yang dia katakan gitu. Akhirnya dipenjara supaya dia berpisah dengan para jamaahnya dan pasti dia menderita. Tapi ternyata apa? Di penjara dia banyak memberi pencerahan-pencerahan. Orang-orang di penjara semua banyak yang masuk Islam ya, banyak yang masuk Islam, banyak yang mendapatkan hidayah lewat perantara lisannya, dan banyak ilmu-ilmu yang keluar, dan justru banyak buku-buku yang bisa dia terbitkan di penjara gitu, yang bisa dia ciptakan, dia karang buku-buku. Akhirnya oleh pemerintah, oh ini dia masih bahagia kalau begini gitu. Akhirnya dia dipenjara lagi, tidak ada satu orang pun di penjara, dia tidak boleh melihat siapapun ya. Di penjara itu dia ditutup, gelap dan sebagainya, sehingga dia dipikir ini bisa bikin dia susah gitu. Terus dia tidak ketemu siapapun, dia yang terdengar apa? Ayat-ayat suci Al-Quran dia hafalkan lagi, dia hafalkan terus, dia baca karena dia sudah hafal. Dia dari mulai kecil sudah hafal Quran. Jadi di dalam penjara dia tetap bahagia gitu. Bingung pemerintah. Akhirnya apa? Dia di penjara sebatas badan. Nggak bisa tidur, nggak bisa duduk, berdiri, bayangin. Terus apa Ibnul Qayyim itu ketawa dia. Apa sih maunya kalian ini? Apa sih maunya musuh-musuh Allah? Dia kira bahagia saya karena itu semua. Bahagia saya ada di dalam hati. Apapun kalian lakukan, saya tetap bahagia gitu. Bayangkan kalau kita lagi sedih, kalau kita susah, bayangkan Ibnul Qayyim yang seperti itu di penjara hanya sebatas badan, nggak bisa duduk, cuma bisa berdiri, nggak ketemu siapa-siapa. Dia tetap bilang dia bahagia. Ternyata apa? Bahagia itu ada di dalam hati karena hati yang tersambung dengan Allah. Kalau ujian itu semua dapat ujian. Mau orang kaya, mau orang miskin,
mau orang terkenal, ini baru-baru ini ya, orang terkenal juga bisa mati muda gitu kan, tabrakan. Nah, siapapun dapat ujian, tapi siapakah yang berhak berbahagia adalah yang hati tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dapat ujian sambung kepada Allah. Ya Allah, aku tahu, Engkau pasti tahu pada detik ini saya mendapatkan ujian kehilangan mobil, misalnya ya. Engkau sudah tahu dan Engkau tahu penyelesaiannya. Karena atas seizin-Mu ini terjadi dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Tersambung langsung sama Allah. Maka kemudian Allah huwallazi anzala sakinah. Setelah kita tersambung kepada Allah, kemudian turunlah kebahagiaan itu, ketenangan hati, sakinah. Jadi jangan berharap jiwa kita tenang kalau kita tidak tersambung dengan Allah apapun itu. Kita punya ibu-ibu kalau mau tahu, kalau di Jakarta ya, semakin dia kaya, semakin tinggi pagernya, ya kan? Takut aja bawaan, takut ada maling, CCTV di mana-mana. Gimana mau bahagia coba? Kayak gitu. Lihat sekarang orang-orang yang nggak punya, rumahnya aja nggak ada kuncinya, tenang aja hidup dia kan. Nah, jadi berarti ketenangan hati itu bukan tergantung kepada harta benda, tetapi hati yang tersambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaannya, bagaimanapun dia tetap akan bahagia. Intinya ibu tidak bisa dipersilahkan masuk surga kalau hatinya susah terus, mengeluh terus, nangis, putus asa, nggak pengen ngapain, di balik bantalnya udah basah karena air mata. Setiap ketemu orang ngeluh terus, setiap ketemu, aduh suami saya isinya bangun tidur aja, ya Allah badanku sakit-sakit, ya Allah, pokoknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi isinya keluhan. Itu jangan harap ibu bisa dipersilahkan masuk surga. Nah, bisa nggak Bu, seandainya hidup kita susah, ya, suami kita nggak pulang-pulang, anak bandel, uang buat besok nggak ada, bisa nggak bahagia? Bisa. Kalau apa? Kalau hati tersambung kepada Allah. Karena apa? Allah bilang sekarang ini adalah ujian buat kamu, sayangku, kata Allah. Allah tuh bahasanya ya ayatuha, itu nama panggilan sayang. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhallazina amanu, itu tuh panggilan wahai, itu panggilan sayang. Kalau kamu lapar berarti kamu bisa merasakan laparnya orang-orang miskin. Ujian-ujian ini tidak mungkin datang kalau kamu tidak punya dosa. Didatangkan untuk menghapus dosa-dosa kamu. Seberapa lama hidup kita, kalaupun kita nggak punya uang, kita pasti dalam batasan-batasan hidup yang ada akhirnya. Tidak ada satu penderitaan pun tidak ada ujungnya. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah akan Allah bisikkan ke telinga kita apabila kita tadi tersambung kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi siapa yang dapat jalan keluar adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah-arah yang tiada terduga. Jadi apa? Yang pertama, pertolongan Allah kepada kita setiap kali ada ujian adalah ketenangan hati. Kalau hati kita belum tenang, berarti belum datang pertolongan Allah. Gitu. Belum akan dibukakan pertolongan Allah. Nangis aja sepanjang hari, Allah belum akan memberi pertolongan. Tetap kita susah. Tapi ketika kita tersambung kepada Allah, ya Allah, aku serahkan semua persoalan kepadamu, aku bertawakal kepadamu, langsung Allah berikan jalan keluar. Jadi ketika kita punya masalah, gak usah utak-utak pusing-pusing cari solusi. Bertawakal aja, karena solusi itu betul-betul Allah yang punya. Tiba-tiba, ada aja yang ketuk pintu, ibu ini ada kiriman makanan, misalnya gitu ya. Atau ada solusi-solusi, itu karena apa? Di dalam hati kita masih ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak cuma solusi, tetapi juga diiringi dengan Allah beri rezeki dari arah yang tiada terduga.
Nggak mungkin janji Allah itu palsu. Nah sekarang bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita ini supaya kita menjadi hati yang tenang. Yang pertama, seandainya kita punya masalah dengan orang. Nah, biasa ya, punya masalah dengan orang, dengan anak, dengan suami, dengan tetangga, ya, dengan siapa lagi? Ya, dengan sahabat-sahabat kita. Pertama, setelah kita kembalikan kepada Allah, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi saya dimaki-maki sama suami saya gitu. Tadi saya dirasani sama tetangga saya. Setelah kita tersambung kepada Allah, maka bagaimana Allah memberikan solusi-solusi jalannya? Pertama, ketika kita berkonflik dengan orang lain, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan anak kita, dengan suami kita, pertama diam aja. Kalau ada yang ngonek, kayak ada suami marah-marah terus, diam. Yakin kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya. Ada cerita seorang ulama, Hasan Basri namanya. Ulama itu sedang mengikatkan kudanya yang gagah perkasa untuk dikasih makan. Dikasih makan. Jadi kuda itu makan di tempat dia diikat. Tiba-tiba ada orang bawa keledai yang kecil. Keledai itu kan kecil kan. Diikat juga di pohon yang sama dengan kuda ulama tersebut untuk sama-sama makan dari rumput yang ada di situ. Kemudian ulama tadi bilang, wahai pemilik keledai, tolong jauhkan keledaimu dari kudaku, karena nanti disepak oleh kudaku, keledaimu bisa mati. Dia, enggak, saya tetap mau di sini, kata si yang punya keledai. Ini kan punya Allah, nggak ada yang memiliki, siapapun boleh menambatkan keledainya di sini. Ternyata benar, nggak lama si keledai itu disepak oleh kuda yang besar tadi dan mati. Marah ya, jelas marah si pemilik keledai ini, marah. Kamu harus mengganti keledaiku. Kamu kudamu telah membunuh keledaiku. Marah setengah mati. Si ulama tadi cuma diam aja, diam. Terus akhirnya dibawa ke pengadilan oleh si pemilik keledai. Hakim bertanya, wahai pemilik kuda, benarkah kudamu telah menyepak keledai ini sampai mati? Si ulama tadi cuma diam. Sekali lagi saya bertanya, benarkah kudamu sudah menyepak keledai ini sampai mati? Sampai 3 kali ulama tadi diam aja. Akhirnya hakimnya nanya sama pemilik keledai, wahai pemilik keledai, bisukah orang ini? Kok dari tadi ditanya diam aja? Langsung si pemilik keledai berkata, bohong itu Pak Hakim, dia itu bisa bicara. Tadi dia berbicara padaku. Dia bisa berbicara. Oh, tadi dia berbicara padamu? Iya. Apa yang dia bicarakan? Ya, dia bicara, aku disuruh menyingkirkan keledaiku karena nanti bisa kesepak oleh kudanya. Oh, berarti kamu yang salah gitu. Hanya dengan dia kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Gitu. Itu ingat-ingat aja. Dan saya berapa kali sudah mempraktekkan gitu ilmu diam tadi. Karena orang yang bertengkar itu nggak akan ada yang mau kalah. Gitu. Kalau kita ngomong kan dibalas lagi. Balasan dia itu lebih akan menyakiti kita, jadi akan menumpuk sampah-sampah emosi di dalam diri kita. Sekarang coba berantem, kamu yang begini, kamu sih dulu coba, akhirnya tambah banyak sakit hati kita. Jadi dia ngomong diemin aja. Orang bertengkar nggak ada lawannya itu paling sakit. Dia bertinju dengan angin gitu. Diam aja dengan siapapun, karena diam itu bicara itu akan memperbanyak salah gitu. Kita ngomong justru kita akan memperbanyak salah kita, akhirnya dibalikin sama dia, akhirnya dia diomongin, dia ngomong begini loh, kan banyak. Jadi percayalah, Allah kebenaran itu akan mencari, walaupun kita sebenarnya benar, apa yang diomongin dia itu salah, diam aja.
Saya pernah mempraktekkan dengan orang dekat saya, gitu. Orang dekat saya, bagaimana sumpah serapah segala macam itu diomongin, baik udah lewat WA, udah lewat telepon, udah segala macam diomongin, saya diam, nggak puas dia. Di telepon orang-orang dekat saya diomongin juga, saya diam, gitu. Diam sekian lama saya diam, dan alhamdulillah tadi kebenaran nggak ada satupun orang yang dia telepon yang percaya, gitu. Pada lapor ke saya, kamu diomongin itu, orang lapor, saya jawaban saya apa? Diam juga, itu loh, diam juga. Artinya saya nggak butuh pengaduanmu, gitu, nggak butuh pengaduanmu. Hati-hati ya Bu ya. Orang yang melaporkan omongan orang menyakitkan itu lebih jahat dari orang yang ngomongin. Paham nggak? Misalnya si A ngomongin kita, ya. Si A ngomongin kita ke si B, misalnya, Bu Novri itu begini loh. Dia ngomongnya ke si B, gitu kan, ngomongnya apa namanya, ngerasa nih ya, ngerasa nih. Itu si B nyampein ke kita. Itu si B itu lebih jahat daripada si A. Kenapa? Jadi orang yang ngerasani kita itu, ya, orang yang ngomongin kita di belakang kita itu seperti memanah kita, gitu, memanah kita. Tetapi panahnya jatuh, nggak sampai, ya kan? Nggak sampai, karena dia ngomongin di belakang kita nggak tahu, nggak sampai. Nah, orang yang memungut manah itu dan memanahkannya ke kita itulah yang membunuh kita. Jadi orang yang kita ngomong, si A ngomong ke si B, itu sebenarnya si A belum sampai membunuh kita, tapi si B nyampein ke kita. Kata si A, kamu tuh pelit loh, kamu tuh ini loh, katanya si A tuh benci banget karena pernah, ya itu karena akhirnya kita jadi tahu, kita jadi sakit hati kan. Nah, jadi si B itu lebih jahat. Tapi kita seringkali si B itu yang dijadikan teman sama kita. Makasih ya, kamu baik banget, gitu kan. Malah si B yang kita, si Anong jahat banget, kamu tuh baik banget, temanku yang paling baik. Padahal dia itu yang paling berbahaya. Dia memungut panah itu mentusukannya kepada kita, gitu. Jadi ketika ada orang ngadu-ngadu tekan kita juga cuekin. Nah, ini dia malu sendiri. Karena yang dia inginkan sebenarnya kita tuh sakit hati, gitu loh. Baru asik omongan dia, gitu kan. Kalau aku sih nggak begitu loh sama kamu, nah, gitu. Tapi dia nyampein omongan orang itu lebih bahaya. Nah, maka diam. Sekian lama saya diam, ya. Nggak lama dia datang tersungkur minta maaf, gitu. Dia kebetulan dapat ujian berat, anaknya sakit kanker, gitu. Sehingga dia tahu, dia cari-cari kesalahan saya apa ya, dosa saya apa, jauh-jauh datang untuk minta maaf ke saya, gitu. Saya tahu ujian saya ini karena saya pernah berbuat jahat sama kamu, tersungkur. Jawaban saya apa? Terus sekarang saya ngomong, jawaban saya apa? Saya nggak akan membahas-bahas yang sudah-sudah, ya, jangan dibahas. Ya kamu sih dulu begitu, nggak usah, itu udah nggak penting lagi. Tapi menenangkan hati dia, apa? Sudahlah, yang namanya pertengkaran itu, yang namanya permusuhan itu adalah pasti dengan orang-orang dekat, ya enggak? Gak mungkin kita bermusuhan dengan orang Papua kan? Jadi biasa-biasa aja menanggapi hal tersebut tuh biasa-biasa aja. Wah, dia berantem sama adiknya sendiri, berantem sama kakaknya sendiri. Iya, berantem tuh sama orang-orang dekat. Adik, kakak, dengan orang tua juga bisa, dengan anak bisa, dengan tetangga, dengan sahabat. Itu berarti kita orang-orang dekat. Berarti kalian adalah orang-orang dekat. Itu bukan orang yang nggak kenal kita, bukan siapa-siapa. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, gitu. Nggak usah terlalu dipikirin. Memang kita kalau berkonflik itu pasti dengan orang-orang dekat. Jadi ilmu yang pertama kita lakukan setelah kita terhubung dengan Allah adalah diam, gitu. Itu kita harus punya manajemen konflik itu punya. Karena sebenarnya 50% dari penderitaan hidup itu karena konflik. Karena konflik. Selebihnya karena harta, gitu ya. Karena nafkah. Tapi karena konflik dengan anak misalnya. Dengan anak juga kita harus punya manajemen konflik.
Bagaimana menghadapi anak yang nakalnya luar biasa. Ya. Kalau dengan anak, yang pertama harus ibu lakukan, ini tadi konflik dengan orang-orang dekat. Kalau dengan anak, yang pertama yang harus ibu lakukan, pertama sedekahkan pendengaran kita. Dengerin apa yang diomongin anak. Mama itu dari dulu aku nggak disayang, kakak aja yang disayang. Dengerin aja walaupun kita tidak setuju, gitu. Itu kan kita nggak suka sebenarnya. Sedekahin, anggap aja ini sedekah. Sedekahkan pendengaran kita. Biasakan menyedekahkan pendengaran kita terhadap omongan anak walaupun kita tidak setuju. Kadang-kadang anak itu juga nyakitin gitu, nggak benar gitu. Tapi belajar mensedekahkan pendengaran kita kepada keluhan-keluhan anak supaya kita bisa menjajaki apa sih sebenarnya yang dia rasakan itu. Aku tuh udah paling berbakti sama mama, tapi mama ngasih, oh itu tuh yang mau. Padahal enggak, kita padahal merasa kita adil gitu. Terhadap siapapun juga gitu, sedekahkan. Walaupun kalau kita nggak suka dengan omongan mereka, jangan gampang ngekat. Udah diam, sekarang mama yang ngomong, kamu diam. Kebanyakan kayak gitu. Diam. Akhirnya mau, ya nggak bisa gitu. Jawab lagi. Gitu. Malah kadang-kadang kamu itu, kamu merasa nggak mama tuh udah besarin kamu? Enggak. Jawab kamu. Padahal pertanyaan. Ya kan? Jawab kamu. Kurang ajar kamu. Itu yang sering kurang kita, bahwa sebenarnya mendengarkan itu juga termasuk sedekah. Kita dapat pahala, gitu kan? Nah, sedekahkan pendengaran kita terhadap anak. Yang kedua, jangan umbar kesalahan anak, kebandelan anak kepada orang lain. Kadang anakku tuh loh kurang ajar banget, nggak kayak anakmu. Tak suruh belajar, malah dia bilang rugi aku belajar terus. Atau uangku banyak diambil sama anakku. Banyaklah kejelekan-kejelekan anak sering kita ceritakan kepada orang lain. Padahal apa? Aib anak itu aib kita, ya enggak? Di mana-mana anaknya si ibu itu loh, gitu. Anaknya ibu itu kan suka nyuri uang ibunya. Kan yang dipanggil anak kita juga, nama kita juga dipanggil kan? Bukan cuma anak kita, tapi kita juga. Jadi aib anak itu aib orang tua. Kecuali kalau kita mau mengadu boleh, curhat boleh terhadap orang yang kira-kira akan memberikan solusi. Enggak banyak. Kebanyakan orang bodo amat, cuma dengerin aja, cuma sebagai bahan gosip nantinya. Dengerin aja, jangan suka mengumbar kesalahan-kesalahan anak kepada orang lain. Kita ini ibunya yang paling tahu bagaimana solusi terhadap anak kita sendiri, yang tahu bagaimana memecahkan persoalan konflik tersebut, bukan orang lain. Kita yang melahirkan, dari kecil saya hidup sama kita, kenapa kita minta tolong orang lain menyelesaikan? Cuma kita yang kurang sabar aja, ya. Kita yang kurang sabar. Setelah kita diam, kita banyak mensedekahkan pendengaran. Kalau memang betul akhirnya kita tidak mampu lagi mengatasi anak kita, ya, kembalikan pada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah, akui aku tidak mampu lagi mendidik anakku, ya Allah. Aku yang lemah ini, aku betul-betul sudah tidak mampu, ya Allah. Aku kembalikan kepadamu, tolong didik anakku, tolong baguskan akhlaknya, tolong jadikan dia anak yang berbakti, menyenangkan hati. Ternyata aku tidak mampu, ya Allah. Engkau pemiliknya, engkau lah yang tahu bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Kalau sudah itu udah selesai. Kebanyakan kita nggak sabar, belum pergi kamu dari rumah ini. Hati-hati, nyuruh pergi anak itu, dia juga punya harga diri. Pergi beneran ketemu orang tua lain, yang tempat dia mengadu, tempat dia curhat, tempat dia berlindung, ketemu orang tua lain. Adakah yang lebih baik dari orang tua kandungnya sendiri? Nggak akan ada. Orang tua lain melindungi, misalnya ya,
menyayangi dia pasti ada maksud-maksud tertentu. Bisa jadi anakmu kembali dalam keadaan lebih jahat lagi. Udah jadi penjahat nanti. Jadi jangan sekali-kali mau mengusir anak ketika betapapun marahnya kita. Lebih baik diam kalau memang kita udah gak sanggup lagi mendengarin kata-katanya, memandang kebandelan-kebandelannya, masuk kamar, wudhu, sholat, serahin sama Allah. Ya Allah, ini bukan milikku, ini milikmu. Gitu aja. Kembalikan kepada yang punya. Tenang kita. Jadi apa yang terjadi dan sebagainya itu adalah sudah di dalam genggamannya Allah. Gitu. Ya. Jangan sekali-kali mengusir anak. Kalau udah keluar, ketemu orang tua lain, ketemu teman, ketemu tempat perlindungan lain, itu sangat berbahaya. Udah, dia akan kembali sebagai hantu, sangat menyakitkan. Jadi bagaimana dalam hidup itu punya manajemen yang bagaimana kita bisa menjadikan hati tenang. Oh ini semua ada solusinya. Semua masalah pasti sesuai sebatas kemampuan kita. Semua ada solusinya. Dengan suami juga begitu, dengan anak juga begitu, dengan teman-teman dekat gitu. Jangan menjadikan hati kita mau dibawa susah oleh orang lain. Pernah ada yang curhat, saya itu Ustazah, anak saya tuh ya Allah tiap hari bikin saya nangis, tiap hari saya tuh sedih. Hebat banget anaknya ya, saya bilang hebat banget anaknya bisa menjadikan kamu atau bisa membuat kamu susah seperti itu, gitu. Sehebat itu anaknya. Jangan mau diri ini punya kita sendiri. Hati itu ada di dalam hati. Kenapa orang luar bisa mengatur-ngatur hati kita? Bisa mengatur kita supaya jadi sedih, bisa mengatur kita supaya jadi marah. Kenapa? Oh hati ini dalam kekuasaan kita kok. Kok bisa ada anak yang bikin kita selalu sedih? Alhamdulillah berbagai macam ujian-ujian hidup yang pernah saya alami. Jadi jangan sangka ya bahwa orang itu gak ada ujiannya. Oh Pak, enak ngomong itu soalnya gak ada ujiannya itu. Semua orang pasti ada ujiannya. Itu saya selalu mencari manajemen itu, belajar gitu. Belajar tuh gak usah jauh-jauh. Istaftik kolbak, minta fatwa pada hati. Dan semua kalau kita dengan tenang, dengan sabar, pasti ada solusinya. Cuma kita seringkali tidak sabar, pengen cepat-cepat selesai. Pengen cepat-cepat anak langsung jadi baik. Pengen langsung suami jadi baik. Itu seringkali kita gak sabar. Padahal kuncinya tadi kesabaran satu persatu kita lalui. Kita belajar dengan penderitaan-penderitaan para ulama-ulama zaman dulu. Yang Imam Syafi'i itu bagaimana itu disiksa, dipukulin setiap jam sekian adalah rombongan mukulin Imam Syafi'i. Dia seorang ulama, seorang ulama besar. Ingatlah bahwa hidup kita ada batasannya dan setelah itu kita akan diperhitungkan. Kesabaran kita itu pahala tertinggi daripada semua amalan. Nah, jadi saya itu sabar, berarti nanti saya akan dapat balasan. Ingat bahwa di seberang sana ya, teman-teman kita yang sedang selalu berjuang untuk akhirat. Dia cari uang buat akhirat, dia bekerja buat akhirat, siang malam dia kehidupannya adalah untuk ibadah gitu. Dengan segala kesulitan-kesulitannya, sementara kita masih menangisi diri kita sendiri. Lalu kemudian kita minta surga yang sama dengan dia, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Kita masih susah sendiri, masih mikirin diri sendiri, masih mencari kesenangan sendiri. Sementara orang di luar sana selalu mencari akhirat, dan doanya sama, kita minta surga yang sama dengan orang itu. Apa mungkin Allah memberikannya sama? Jadi mulai sekarang ini apapun yang terjadi, apapun solusinya tadi sambung dengan Allah terus. Dan kesabaran itu adalah amalan terbesar dari seluruh ibadah kita. Sholat tanpa sabar nggak mungkin bisa khusyuk. Pengennya cepet-cepet.
karena dia nggak sabar. Ibadah pun perlu kesabaran. Jadi sabar itu adalah ibadah tertinggi dari seluruh amalan-amalan kita. Apapun itu sabar dulu, sabar dulu. Jangan mudah terpancing emosi orang lain. Orang lain yang emosi dengan kita itu sebenarnya mengajak kita sama buruknya dengan dia. Dia ngomong jelek, dia berharap kita membalas. Jangan mau terpancing dengan keburukan orang lain. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita keluar daripada kesusahan hati, kegalauan hati, karena ternyata hanya orang-orang yang berjiwa tenanglah yang dipersilakan masuk surga dengan kata-kata yang indah sekali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan keridhoanku. Fadkhuli jannati. Ya. Masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Begitu Ibu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalaupun curhat itu sebenarnya bukan curhat, misalnya ada yang bertanya ya, itu kita yakini bukan masalah dia, tetapi pertanyaan itu akan menjadi ilmu bagi yang lain. Silahkan dimakan. Udah tenang semua kok, rajin pengajian, ahli pengajian tuh tenang semua. Ya. Ini boleh. Iya. Iya, Nenek. Ini cucu saya yang paling tua. Beberapa waktu yang lalu sakit. 3 hari nggak sadar. Ya, kalau menghadapi anak sakit, siapapun yang sakit, kita yang ahli pengajian ini tenang dulu. Karena jawaban dari segala kesulitan itu hati yang tenang. Bagaimana membawa ini yang sedang tidak sadar kejang-kejang itu perlu ketenangan hati. Jadi ibu bisa mengukur kadar keimanan ketika ibu sudah bisa tenang menghadapi apapun. Anak jatuh enggak langsung wow gitu kayak gitu. Astagfirullah. Makanya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebenarnya adalah kata-kata mukjizat yang diberikan kepada kita, bahwa semua hal itu tidak ada yang kehendak kita. Semua hal itu adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Kehilangan apapun, sakit dan sebagainya kan, apabila engkau ditimpa musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau udah punya pakai kata-kata gitu, apalah artinya kita gitu loh. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Jadi kalaupun ibu ketika menghadapi masalah apapun, ketika kehilangan, anak sakit, kejang sekalipun, ketika ibu bisa tenang, di situ adalah separuh dari solusi. Tenang aja. Anak panas, kita tahu bahwa oh kalau ini diginiin, langsung nanti akan keluar bagaimana jalan keluarnya gitu. Tenang, tersambung sama Allah. Jangan lupa baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu wajib. Setiap kali ada musibah, bukan hanya orang meninggal ya, bukan hanya orang meninggal, setiap kali musibah datang maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada waktu itu yang mau bertanya. Mau sambil dinikmati. Ya, silakan dinikmati. Kalau saya boleh bertanya, sebenarnya yang ditakutkan dalam hidup ini apa? Ibu yang nih hijau, yang paling takut. Nah, masuk neraka. Itu jitu banget itu. Betul banget. Terus apa? Takut ya masuk neraka ya? Kalau mati takut nggak? Hah? Siapa yang nggak takut mati? Kira-kira seandainya ibu besok mati gitu,
Takut nggak? Takut ya. Kalau sakit takut nggak? Hah? Hadiah? Mau ibu? Oh. Kan hadiah. Hah? Ya, ya itu biasanya orang takut mati. Kalau sekarang mati itu jangan pernah takut. Karena kita kan pengen ketemu Allah ya. Allah itu bisa kita temukan kalau kita sudah mati. Kalau kita hidup kita nggak bisa ketemu. Jadi mati itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Makanya Ustadz Arifin Ilham kan liko Allah. Sebelum meninggal dia nulis liko Allah, perjumpaanku dengan Allah. Nah, jadi kita harus selalu bayangkan. Jadi nggak akan takut mati pertemuan kita dengan Allah. Karena itu apa? Pantaskan diri kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Karena hanya orang yang pantaslah yang bisa bertemu dengan Allah. Mulai menghilangkan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Gitu. Ini HP, hati-hati, ini gudangnya dosa, jadi gudangnya maksiat, gitu. Sekedarnya aja lihat apa artis yang mati gitu ya, untuk kita mengingat kepada Allah. Nggak usah terus-terusan 24 jam, wah berita nggak habis-habis, padahal udah lihat lagi itu kan logo gitu. Terus kemudian tadi amalan-amalan hari Jumat apa, amalan kalau malam mau tidur gimana, nah, itu artinya apa? Pantaskan diri kita untuk bertemu dengan Allah gitu. Karena dan itu bisa kalau kita sudah mati. Kalau sudah tua-tua juga nggak usah takut dengan sakit, karena udah pasti itu mah akan menurun semua kemampuan kita. Jantung mulai melemah ya, jantung, paru-paru semua udah mulai melemah. Akrabkan diri kita dengan bahwa ini memang sudah waktunya gitu ya. Ya seperti itu. Baik, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salah, mohon maaf. Alhamdulillah hari ini cerah, ibu-ibu bisa pulang tanpa kehujanan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, mari yang terakhir ini adalah yang terpenting di dalam hidup kita. Kita hubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah penyambung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman adada ma'ahata bi ilmuku hatta bi kalamuku ahsa kitabu wardoman sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa anitabiin wa tabi'i bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma antas salamu minkas salam tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan hisab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzubika bi ni'matika alayya wa dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami yang berkumpul di sini mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah,
Ya Allah, ampuni kami, bersihkan diri kami dengan air salju-Mu. Sebesar dan sekecil apapun dosa kami, tolong hilangkan ya Allah. Wahai Engkau yang Maha Pengampun, kepada siapa lagi kami mohon ampunan kecuali kepada Engkau. Ya Allah, ya Rabbi, kami yang berkumpul di sini, tambahkanlah iman dan takwa kami, luruskanlah jalan hidup kami, berilah kami hidayah-Mu. Titipkanlah bagi kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan memperpanjang amalan kami jika kami telah tiada. Ya Allah, ampun dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa pasangan hidup kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa-dosa sahabat-sahabat kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa semua umat Islam di muka bumi ini. Ya Allah, ya Rabbi, terima semua amal ibadah orang-orang yang telah mendahului kami, dan apabila Kau mengambil kami, ambillah kami dalam husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami aturkan kepada Bu Nofri atas kajian pada sore hari ini. Infak pada kajian sore hari ini terkumpul Rp474.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi total keseluruhan Rp1.743.000. Barakallah ya Ibu ya. Mengingatkan tadi dari Bu Ida yang belum absen, nanti minta tolong selalu absen ya Bu. Sama yang belum kedapatan tas sama tumbler sama dikir bisa menghubungi Bu Ida.